Hai, jumpa lagi dengan saya Cynthia dan saya Pangestuti di channel Belajar Lempeng bersama Uti Sera. Pada kesempatan kali ini, kita berdua akan belajar melatih diri mendengarkan nurani. Tiap orang itu kan memiliki hati nurani. Tetapi ketajaman hati nurani tiap orang kan berbeda. Ibaratnya pisau kalau semakin diasah akan semakin tajam. Sama dengan hati nurani, semakin didengarkan akan semakin tajam pula. Sebaliknya, bagi yang hanya mengikuti emosi atau nalurinya dalam setiap hal, maka nuraninya akan menjadi tidak sensitif atau tumpul. Ya, betul sekali Mbak. Dan selain memiliki hati nurani, manusia itu juga memiliki naluri, sama seperti halnya hewan yang memiliki naluri. Tapi hewan itu hanya menggunakan nalurinya saja, karena hewan tidak memiliki nurani. Contohnya pada saat hewan melindungi anak-anaknya atau pada saat mencari makan. Nah, berbeda dengan manusia. Seharusnya manusia dalam melakukan berbagai hal mengedepankan nuraninya. Selain untuk mengasah, pastinya juga ada bimbingan untuk bisa melakukan hal-hal yang lempeng melalui hati nurani jika manusia itu mau mendengarkannya. Ya, dan hati nurani itu sangat berhubungan dengan pendidikan moral atau budi pekerti. Contohnya, misalkan saya melihat seseorang yang sedang sakit atau kelaparan. Di situ saya akan menggunakan nurani saya dan timbul timbang rasa. Seandainya itu ada anak atau orang tua, saudara atau bahkan saya sendiri, sehingga timbul kasih kepada sesama. Nah, kalau kita hanya menggunakan naluri saja, mungkin saya jadi masa bodoh gitu, karena saya merasa saya nggak kenal kok dengan orang itu gitu. Dia orang lain, atau mungkin dia itu orang yang pernah menyakiti saya. Nah, dalam belajar hidup lempeng ada istilah menggali kaidah, meracik naluri dan nurani. Kaidah adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan naluri dan nurani sudah dimiliki manusia sejak lahir. Jadi, dalam hidup bermasyarakat, manusia seharusnya mengikuti norma-norma yang ada, tetapi disesuaikan dengan nurani agar hidup bisa menjadi lempeng. Nurani manusia yang selalu didengarkan akan menimbulkan energi positif yang mendorong manusia untuk berbuat lempeng dan menjadi tabungan positif dalam menjalani hidup. Ya, dan tapi memang mengikuti nurani itu nggak gampang sih, nggak mudah gitu, karena di situ kita harus berani mengalahkan diri sendiri, seperti sikap-sikap yang egois, rasa mangkel atau jengkel, prasangka-prasangka buruk, atau kita juga kadang mudah menyimpulkan sesuatu yang belum jelas gitu, serta pikiran dan rasa-rasa yang negatif. Hal itulah yang harus dikalahkan supaya kita bisa mengikuti yang lempeng. Betul, karena sebagai manusia yang normal, semua rasa pasti punya. Tetapi kalau mau hidup lempeng, rasa-rasa itu harus diolah agar tidak berlebihan. Untuk mengolah rasa-rasa itu pun perlu berlatih agar menjadi terbiasa. Sehingga ketika timbul masalah segera dapat mengolah agar jiwa tidak jatuh dan tetap stabil.
Dengan kata lain, tidak terbawa emosi. Hati nurani yang selalu didengarkan akan membawa manusia pada kelempengan hidup. Dan sekarang bersama kami sudah ada Mbah Sam. Mbah, sekarang umurnya berapa Mbah? 75. 75 tahun ya? Nah, Ada perbedaan nggak Mbak setelah mengikuti belajar lempeng selama ini? ya menurut saya ya banyak sekali. Ya walaupun kangelan ya tetap mau belajar lempeng. Banyak sekali lah, maksudnya sifat-sifat yang dulu yang saya nggak tahu ternyata saya bisa tahu dengan mengikuti sini belajar lempeng. Yang dulu pokoknya buruk sekali, jelek sekali lah saya tahu, dan sekarang keadaan saya tenang, lebih tenang, walaupun ya kangelan ya dalam pencarian, tapi tetap berpegang pada yang lempeng. Artinya mampu memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan tadi ya. Iya. Dari sifat-sifat yang lama Ya. Untuk semakin menjadi seperti Ya. lempeng. Dan tentunya lebih sehat juga ya Mbak ya sekarang ya? Iya. Oke, yuk sekarang kita sama-sama belajar untuk mendengarkan nurani, melihat kumulatif kesehatan tubuhnya Mbah Sam dulu. Udah? Apa Mbak hasilnya? Do mau ke si. Do mau ke si ya? Ya. Ya, saya juga dapatnya gitu sih. Do ya. Oke. Sekarang kita melihat pengikuti ya. Ya. Dan Mbak. Udah? Apa hasilnya? Dore. Do re naik ya. Mbak dapatnya apa? Kok mbak cuman do ya? Do ya. Mm-mm. Oke, saya dapatnya do re mi. Oh. Oke. Sekarang lihat saya. Iya. Udah? Ya. Saya hasilnya do re mi. Mbak apa? Do re mi mi-nya penuh Ya. menurutnya. Dore. Oke, baik. Nah, sekarang bersama kita sudah ada Uti Sera. Di sini kita akan meng-cross-check ya dari apa yang sudah kita lihat tadi. Kita mau meng-cross-check ke Uti Sera karena kan biar bagaimanapun Uti Sera lebih tajam ya daripada kita. Oke. Nah, tadi kita sudah ini Uti mendengarkan nurani untuk melihat kumulatif kesehatannya Mbak Sam, saya dan juga Mbak Maestuti. Tadi sih hasilnya Mbak Sam dosi, do mau si ya. Do mau ke si. Ya, kalau menurut Uti Sera bagaimana? Pertama, kalau kita mau mendengarkan nurani, yang pertama itu kita lempengkan dulu. Satu hal yang mungkin kita jangan sampai lupa, itu pikiran kita lempengkan dulu. Kadang-kadang kita ini pikirannya kemana-mana. Kalau nggak lempeng kan berarti bengkok. Nah, contohnya Mbak Sam detik ini kan sepakat pakai do re mi ya, pakai ialah do re mi kalau naik, kalau turun do sila. Nah, seperti Mbak Sam
itu pikirannya itu do re ya. Nah hasilnya tadi menurut Mbak Sam berapa? Do mau ke si. Kalau menurut saya dengan pikiran saya, pikiran kelempengan saya tentunya nggak sama. Ya kadang saya juga jatuh gitu. Itu do si mau la. La sedikit tapi do si mungkin la-nya cuman 5% lah itu. Terus Saya Cynthia tadi ketemunya berapa? saya dosi. Dosi. Lihat basam. Oh ngeliat basam. Nah Cynthia ini pikirannya itu kelempengannya ya. Do re mi fa fa, solnya belum jalan ya. Terus tadi ketemunya dosi. Nah dosi jadi memang benar ya. Terus Ini do pangestuti. ketemunya berapa tadi? Ketemunya do. Melihat basam ini ya. Terus kelempengan pikirannya itu di do. Nah pastinya kelempengannya si Neni, pastinya namanya pikiran itu kan mudah banget untuk melanglang buana ya, seperti itu. Nah kita ini untuk mendengarkan nurani itu memang harus benar-benar kita ini lempeng. Bukan berarti kita nggak boleh mikir apa-apa. Saya penuh kok pikirannya, tapi harus lempeng. Maksudnya selempeng mungkin. Misalnya contoh, oh saya kok ternyata misalnya kayak Neni nih, seperti Neni. Ini kenapa do? Satu kalau menurut saya, pangestuti ya, kemerungsung, ya ta? Kemerungsung itu kurang tenang ya. Ya, kemerungsung. Terus mungkin juga ada terlalu khawatir. Ya memang manusia ini nggak lepas dari khawatir ya. Tetap ada khawatir, ada keinginan, ada dan sebagainya. Tetapi memang kalau kita pikir-pikir, walaupun dikhawatirkan sampai 1000%, kalau memang mungkin yang dikhawatirkan itu memang apa ya, memang benar, ya kita bisa apa juga, ya toh. Tapi pun kita jangan lepas dari pikiran yang sehat. Misalnya nih, contoh, saya lagi berpikiran lempeng nih. Mungkin saya lagi istilahnya itu lagi, ya bisa dikatakan lagi ingat dengan Tuhan. Mungkin saya lagi berdoa. Nah, tahu-tahu ada anak kecil jerit umpama. Tahu-tahu anak itu jatuh. Nah, memang ini menurut saya memang takut pada Tuhan, tetapi justru saya harus menolong anak itu adalah tugas saya sebagai umat Tuhan. Jadi logika, gitu loh. Nah, terus mungkin kenapa sih kita memang harus benar-benar lempeng ya? Karena lempeng itu sangat menguntungkan untuk saya sendiri loh. Misalnya, jadi saya tahu keberadaan tubuh saya, terus mungkin saya tahu apa yang memang dimakan saya ini kurang bagus, atau mungkin bahkan saya harus memperbanyak makanan ini, mungkin tubuh saya butuh, gitu. Ini kalau kita memang lempeng. Jadi yang namanya lempeng itu, yang pertama memang jiwa harus lempeng. Nah, jiwa ini kan terdiri dari ya pikiran dan sebagainya, pola kita. Tapi pertama pikiran harus lempeng dulu. Kalau pikiran lempeng, jiwa lempeng, pikiran lempeng, memang sih pikiran itu nempel di jiwa ya. Tetapi kalau pikiran itu lempeng, misalnya kita mau pergi kemana nih, tahu nih, oh ini jalannya di sini, kan tinggal jalan. Tetapi kebanyakan juga terjadi, tahu nih jalan ke Jawa, ke Jakarta tahu, tapi nggak jalan, cuman mengamati jalan. Apa artinya gitu loh. Nah, saya harus jalan dengan lempeng.
Mungkin Jadi itu. harus ada tindakan ya. Tindakan yang lempeng. Iya. Dan jiwa itu sama pikiran itu menentukan ya. Sangat menentukan, tetapi juga banyak yang mungkin saya sendiri dulu cuman mengamati yang lempeng yang mana, jalannya yang mana, tapi nggak jalan, nggak bertindak. Ini juga kosong gitu loh. Jadi kelempengan di tindakan pun bisa kita lihat kalau kita memang sudah sepakat dengan do re mi atau do si la, itu bisa dilihat gitu. Nah, tadi kita sudah belajar mendengarkan nurani untuk mengerti kumulatif kesehatan tubuh. Sebenarnya banyak hal yang bisa didapatkan dari mendengarkan hati nurani. Selain menjadi lebih lempeng, bisa lebih mengerti kesehatan diri sendiri. Ya betul, banyak sekali yang didapat dari belajar hidup lempeng. Bagi saya pribadi, selain semakin mampu melempengkan diri, saya juga merasa lebih sehat. Saya ingin apa yang saya rasakan ini bisa dirasakan banyak orang, terutama orang-orang terdekat saya, seperti suami dan anak-anak saya. Tetapi untuk hidup lempeng dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pribadi. Karena itu, saya tidak pernah memaksakan kepada mereka. Karena pada dasarnya, setiap orang kan harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, jadi intinya kunci untuk hidup lempeng adalah dengan mendengarkan hati nurani. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.